Eh, dari saya untuk kali ini gitu ya, yang rencana mau kita bagikan nanti ke guru-guru adalah penggunaan interaktif slide dengan Nearpod. Selain interaktif juga nanti kita bisa mengajak kolaborasi siswa dalam slide kita. Jadi yang sebagaimana yang diminta Pak Oim yang mengenai efektif dan kolaborasi learning, insya Allah terhandle lah nanti di sininya. Baik. Kalau yang Word kan sudah diajarkan tuh, nanti mungkin yang guru-guru masih ingat bisa ingat kembali. Oke, sebelum lebih ke teknis, di sini saya sharing singkat dulu aja pertama. Jadi tentunya nanti ketika guru-guru memulai menggunakan Nearpod, mereka semua harus memasang add-ons ya. Nanti dibantu ajarkan saja. Ada add-ons sini atau plugin. Nanti kalau misalnya belum ada get add-ons. Nah, lalu diklik nanti sebagaimana kita menambahkan add-ons pada Google gitu. Nah, itu baca ini. Jadi tergantung dari kondisi laptop kita. Biasanya kalau udah lama ya, tergantung laptop juga sih, nanti kadang lag gitu, atau juga tergantung dari internet yang digunakan. Oke. Tuh. Ini juga nampaknya agak nge-lag. Gimana nih ya? Refresh. Trying to connect. Oke, sambil nanti kita nunggu connect kembali. Jadi tadi pertama adalah kita ajarkan guru-guru untuk get add-ons. Kemudian setelah itu kita ajarkan untuk agar tidak monoton temanya gitu ya. Nanti kita ajarkan bagaimana cara guru itu menambahkan tema. Oke. Oke, oke. Sambil menunggu Di sini slide-nya kembali, oke. Di sini gambarnya belum berubah ya, biar masih untuk putih. tema biasanya Halo, tes. Gimana nih, ada nggak suaranya? Masuk. Oke, suara Zuber nggak ada ya? Ada suaranya. Iya, kayaknya nge-freeze gitu. Oke, kita tunggu aja dulu.
Oke, masuk. Cek sound, cek. Masuk. Udah masuk belum ya Sudah. suaranya? Masuk ya? Oke, baik. Oke, kembali lagi tadi ketika ingin menggunakan earpod, langkah pertama itu kita tambahkan add-ons-nya, nanti diajarkan saja untuk penggunaan add-ons. Lalu setelah itu adalah sebelum kita menggunakan earpod, baiknya gitu, agar tidak menonton slides-nya, saya share-nya, disarankan untuk guru-guru menggunakan tema, gitu ya. Menggunakan tema, nanti diajarkan aja, dibagikan banyak yang untuk tema online itu, yang saya pakai nanti salah satunya adalah Slides.go atau PPT Moon. Slides.go, nanti di-download aja, kemudian import tema ke slides kita. Itu gunanya agar tidak monoton gitu. Slides.go atau apa tadi lagi, satu lagi, Ber? PPT Moon. Oke. Nah, lalu tadi ya earpod sudah, tema sudah. Kemudian adalah jadi di di Google Slides ini, gitu, kita bisa membuat sebuah materi, yaitu manual seperti sebagaimana kita membuat slides, dan juga ketika menggunakan earpod kita bisa membuat soal-soal yang atau materi yang lebih interaktif dan juga kolaboratif. Nah, ini enaknya apakah nanti kita makanya Classroom atau langsung ke Google Slides, Pak ya? Kayaknya langsung ke Google Slide aja deh. Atau ke Classroom aja, ke Classroom. Diarahkan ke Classroom ya? Nanti yang plus itu bukan? Betul. Oke. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu ya, nanti untuk Classroom insya Allah teman-teman bisa lah ya. Oke, langsung aja. Jadi nanti ketika menggunakan Nearpod, add-ons-nya dinyalakan dulu. Jadi add-on-nya dipencet, pilih Nearpod, kemudian open, Nearpod-nya di-open. Nanti akan muncul sebelah kanan. Nah, jadi ketika guru-guru nantinya belum menggunakan Nearpod sama sekali, nanti diminta untuk sign in, jadi diajarkan aja untuk sign in-nya mudah, nanti ikuti aja langkahnya. Oke. Nah, untuk pertama ini, slide pertama, sepertinya kalau di screen share agak lama gitu. Ini langsung aja, untuk yang pertama ini adalah slide audio, di mana fungsi audio itu adalah membagikan suara ke siswa-siswa nantinya. Dan untuk suara ini biasanya dipakai untuk opening gitu ya. Nanti kita coba di Nearpod langsung, atau bisa juga sebagai instruksi soal, atau juga sebagai materi podcast, atau nanti misalkan ada gambar di saya sebelumnya, nanti siswa disuruh mendengarkan dari audio ini. Oke, ini sebelah kanan sudah kelihatan. Jadi yang biasa dipakai nanti dan bisa dimodifikasi, pertama ada audio, lalu ada collaborate. Collaborate ini untuk kolaborasi dari jawaban siswa. Lalu nanti ada fill in the blank gitu ya. Fill in the blank itu nanti siswa menuliskan jawaban atau deskripsi yang diminta oleh gurunya. Lalu matching pairs ini bisa kita gunakan juga, yaitu mencocokkan jawaban dengan soal, dan itu bisa kita perbanyak jumlah soalnya. Nah, ini ada memory test sebenarnya lebih ke anak SD gitu ya, atau sebagai refreshing bisa, karena nanti mencocokkan pasangan yang sama, gambar atau tulisan sama. Selain itu ada PDF viewer, ini digunakan untuk membuka materi, jadi nanti share aja materinya full PDF tanpa perlu kita potong, bisa gitu, nanti share aja menggunakan add-ons PDF viewer. Lalu setelah itu ada poll itu ya sebagai kuesioner gitu ya, nanti bisa digunakan juga untuk soal yang modifikasi, di mana nanti siswa diberikan soal, lalu bisa diminta untuk manakah yang paling tepat jawabannya. Lalu ada kuis itu seperti biasa pilihan ABCD. Lalu ada pet simulasi, ini digunakan
sebenarnya ini menguntungkan untuk pengajar fisika, cuma nanti bisa dicari juga, dicek juga apakah sains lainnya bisa dilihat. Lalu setelah itu ada time to climb, ini nampaknya yang yang interaktif banget untuk pengerjaan soal, karena nanti siswa diminta untuk menjawab soal dan nanti kelihatan tuh yang paling banyak jawabannya siapa, karena nanti ada animasi climb gunung ya, manjat gunung. Lalu ada video itu digunakan untuk materi dan ada web content. Oke, langsung sambil jalan gitu ya, nampaknya kalau misalkan teman-teman sekalian punya handphone yang nyala, kita bisa langsung join. Jadi nanti sebelum join ya, ini saya bagikan dulu cara membuatnya. Kalau misalkan guru-guru nantinya akan menggunakan audio gitu ya, silakan langsung aja audio dipencet, diklik. Oke, nanti muncul pop-up add or edit your slides. Oke, tunggu aja. Oke. Nah, nanti kalau sudah muncul gitu ya, ada beberapa pilihan untuk menambahkan suara atau audio. Pertama kita bisa pakai lokal, nanti upload aja atau pakai Google Drive. Nah, nanti diajarkan aja guru-guru bagaimana cara recording suara dari laptop dan rata-rata dosnya ada. Atau nanti secara online pun ada recording online. Lalu recording online nanti diupload ke sini, baru digunakan untuk suara nantinya. Nanti akan ada contohnya. Itu singkat untuk audio. Kemudian di sini slide selanjutnya saya membuat materi gitu ya, materi. Lalu perintah selanjutnya dari saya adalah di sini bacalah PDF setelah slide ini. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, selanjutnya saya menggunakan yang PDF viewer. Ini yang PDF viewer. Nanti ketika guru-guru ingin memberikan materi melalui PDF, bisa diklik aja PDF-nya. Gitu. Kemudian sama ditunggu. Nanti setelah itu kita bisa menambahkan sama tadi kita dari lokal komputer atau dari cloud Google Drive maupun OneDrive. Nah, oke. Jadi yang slide ini saya menggunakan PDF viewer. Jadi simulasinya adalah saya memberikan nih materinya lewat PDF. Setelah siswa selesai membaca, dikasih waktu gitu ya. Nanti siswa diminta untuk di sini memberikan tanggapan open-ended question. Open-ended question ini panjang ya jawabannya. Gitu. Nanti yang mana nih yang open-ended question adalah yang ini. Ke kita kan ya, Ber? Iya. Okay. Nanti simulasinya ada, biar tergambar. Kalau open-ended question, ini diklik aja. Oke. Untuk yang nanti saya bagikan di slide ini gitu ya Pak ya, nanti bisa disesuaikan aja sama kebutuhan guru harusnya. Kan tadi dari banyak topik beberapa menu atau beberapa aplikasi saya gunakan yang lebih condong nih buat guru-guru yang bisa digunakan guru-guru. Nanti bisa disedikitkan lagi nih menu-menu apa aja yang mau dipakai. Oke, lanjut dulu untuk yang tadi open-ended question. Di sini ada layar ya previewnya, add timer itu untuk memberikan waktu siswa menjawab soalnya. Lalu yang blank ini, kotak ini adalah pertanyaan yang kita bagikan ke mereka, yang kita tanyakan ke mereka. Oke, nah untuk instruksinya selain menggunakan tulisan, juga dapat menggunakan media seperti video maupun audio. Tapi sepertinya lebih mudah kita menggunakan tulisan aja. Kalau sudah nanti di save aja, ini otomatis akan muncul. Oke, lanjut dulu. Untuk slide selanjutnya, setelah simulasi siswa dalam memberikan tanggapan mereka,
ini field trip gitu ya. Jadi field trip itu kalau biasanya untuk apa ya, untuk refreshing lah. Misalkan guru ingin meminta siswa melihat apa namanya, tempat-tempat yang ada di luar sana gitu ya. Nah, tugasnya bisa nih, nanti filternya dipencet, diklik aja. Nah, barangkali ini bisa dipakai gitu, tapi untuk kalaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Ini saya sharing aja. Filter ini gunanya untuk kita menjelajah tempat-tempat yang jauh dengan nanti bantuan kamera 360. Nah, tempat-tempat yang nanti sudah bisa sudah terekam dalam kamera 360 nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, ini menu-menunya, pilihannya dari tempat-tempat yang bisa kita lihat. Nanti disesuaikan aja apakah ini mau dipakai atau tidak. Tapi kita nggak bisa nambah tempatnya ya? Nggak bisa. Oke. Nah, lalu ini untuk pet, nanti misalkan ada yang nanya pet buat apa gitu ya. Itu untuk keuntungan bagi guru sains ya. Nah, nanti ada pet adalah praktikum virtual atau nanti bisa juga sebagai simulasi-simulasi yang akan dipakai untuk pengajaran sains. Nah, nanti akan ditampilkan reviewnya. Pet. Nah, karena nampaknya minoritas yang pakai pet, saya skip aja. Kita lanjut ke yang ini, collaborate. Nah, collaborate ini adalah kolaborasi dari pendapat-pendapat mereka. Yang dipilih adalah yang menu collaborate. Nah, collaborate-nya diklik aja. Kemudian, oke. Nah, collaborate ini nanti di sini ada perintah untuk memasukkan topiknya apa, jumlah katanya maksimal 60. Kalau nggak cukup nanti pakai yang deskripsi aja, yang di bawahnya ini. Atau bisa nanti sudah membuat instruksi dengan gambar, bisa aja diklik gambar ini, baru upload secara dari lokal maupun dari, bukan deh, kayaknya dari ini doang, dari Google Search doang. Ini belum saya pakai. Nah, lalu untuk tampilannya, jadi kan nanti siswa ketika masukin pendapat mereka ada beberapa tampilan pilihan, kita mau pakai mana. Nah, dari yang kelima pilihan ini bisa dipilih aja style-nya. Nah, preview siswa, jadi kalau misalkan pilih yang ini berarti nanti tampilan siswa ketika jawaban siswa tampilan seperti ini. Ini opsional aja. Lalu klik save. Oke, itu untuk collaborate, papan kolaborasi pendapat siswa. Kemudian setelah itu slide selanjutnya, slide selanjutnya adalah simulasinya saya memberikan materi video. Kalau video yang dipilih adalah yang video paling bawah, klik aja, dia bisa dari YouTube, bisa dari lokal maupun bisa dari Drive. Mungkin beberapa guru sudah ada yang punya, yang sudah beberapa sudah pakai YouTube dan ada YouTube-nya, nanti bisa aja pastikan yang dicari adalah namanya, bukan link tautan linknya atau tautannya. Jadi misalkan guru buat video judulnya adalah simulasi memasak, ya siswanya simulasi memasak di sini. Jadi yang ditaruh di sini bukan linknya, tapi nama dari video yang telah dibuat oleh guru. Oke, kalau sudah nanti misalkan sudah gitu ya, ada, nanti diklik aja video yang akan ditampilkan, diberikan. Ini saya contoh aja. Ketika diklik, nanti baru di save. Oke, untuk yang video tadi pemberian materi. Lalu sambil nunggu ini selesai, simulasinya adalah ketika kita semua sudah memberikan video gitu. Nanti kan biasanya ada pertanyaan. Nah, setelah pemberian video, saya menggunakan pertanyaan dengan menu poll atau apa, kuesioner atau apa nih kalau poll itu. Nanti bisa dilihat.
Oh ya, polling ya, benar-benar polling. Nah, polling ini biasanya diberikan beberapa pertanyaan, lalu nanti kita bisa lihat nih sejauh mana siswa memahami materi yang telah kita berikan. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, keuntungan dari Nirpo sendiri itu ada timer. Nah, kenapa saya nggak menyarankan untuk pakai peer deck? Kalaupun ada yang mau ya silakan, cuman kalau misalkan peer deck itu kekurangannya adalah tidak ada timernya. Nah, ini nanti dikasih aja nih pertanyaannya, lalu ada jawaban. Kalau misalkan banyak, di add answer aja, lalu di save. Oke, setelah itu yang bisa kita manfaatkan dari Nearpod, nah ini untuk website sama, jadi website itu digunakan pemberian materi. Jadi ini simulasinya saya memberikan materi menggunakan website. Kalau website yang ditaruh adalah linknya, pastikan tampil di previewnya. Kalau ternyata nggak tampil, berarti kemungkinan webnya rusak atau nggak support dengan Nearpod, nanti diganti aja linknya. Cari yang lebih bisa untuk dipakai di Nearpod. Oke, nanti dipasang pas di paste di sini adalah filenya. Ini contohnya saya tadi pakai ini, kita cek apakah dia muncul previewnya. Kalau ternyata bisa linknya, nanti langsung di save aja. Oke, setelah selesai memberikan materi lewat website, simulasi selanjutnya saya ngasih pertanyaan nih, cuman pakai menu lain, yaitu menu quiz. Nah, quiz ini digunakan untuk modelnya ABCD-an. Jawaban ABCD-an, pilihan ABCD. Kalau yang polling tadi cuma satu pertanyaan dalam menu, nah kalau quiz ini gitu ya, kita cek dulu. Oke, nampaknya. Nah, kalau quiz ini dalam satu menu quiz kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada timer, nanti silahkan timernya dipakai aja. Lalu ini kan question pertama, nanti kalau misalkan ada banyak question, tambah aja add question di sini. Ini question pertama apa, nanti answer-nya apa. Kalau dua kurang, nanti ditambah answer aja. Nanti kalau sudah, lalu misalkan tadi kan kita ngasih materi dari website, ternyata kita mau buat 5 pertanyaan. Ya udah kita add question aja sampai 5. Nah, ada collapse L di sini, collapse all di sini digunakan untuk biar ini ketutup semua nanti. Kalau kita pencet collapse all, nanti biar ketutup lah, lebih sederhana tampilannya. Kalau sudah, kita save. Ini saya perlihatkan gitu ya. Ketika ternyata guru salah nih, atau ternyata guru tadi sudah membuat 2 pertanyaan, tapi ingin menambahkan pertanyaan yang baru dari menu yang tadi. Kita bisa pakai menu edit this slide. Nah, ini kita klik untuk mengedit slide ini. Oke, kita tunggu. Jadi slide yang kita edit ini adalah slide menu quiz. Gitu. Simulasinya adalah ketika guru ternyata kurang memberikan pertanyaan, atau misalkan ada yang salah pengen diedit. Nah, editnya adalah caranya seperti itu. Oke, di sini saya mau buat 2 pertanyaan nih, 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, dibuat kemudian pastikan ketika ingin menambahkan pertanyaan atau save, pastikan kunci jawabannya dipilih. Ini awalnya kan kosong ini nih. Nah, nanti biasanya dari Nearpodnya sendiri ngasih warning ketika mau save atau add question, diminta untuk kasih kunci jawaban. Nah, ini kasih aja kunci jawaban, pilih centangnya salah satu, pastikan warnanya hijau. Nah, ketika warna hijau, maka jawabannya dianggap sebagai jawaban yang benar. Oke, kemudian pertanyaan kedua gitu ya. Nah, ini pertanyaan keduanya sama kayak tadi. Untuk instruksinya selain pakai kata-kata juga bisa pakai media. Misalkan ternyata
apa namanya, udah buat di Word, males kita kopas, ya udah kita screenshot baru kita tempelkan di sini. Nah, tadi add question untuk menambahkan pertanyaan. Lalu collapse all ini untuk menyederhanakan previewnya. Nah, ini biar nggak pusing melihat dari menu quiz ini, pengeditan soal ini. Oke, ini di save. Nah, itu tadi untuk simulasi ketika guru ternyata ingin mengedit soal. Oke, ini salah nih. Oke. Nah, menu selanjutnya adalah yang nampaknya bisa menjadi interaktif buat siswa gitu ya, nggak monoton. Ada yang namanya menu matching pairs. Matching ini untuk mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan. So, yang dipakai pilihan matching pairs ini. Pairs. Oke. Saya cepetin aja ya. Nah, oke, ini tadi instruksinya apa? Nah, sama. Lalu di sini ketika ingin membuat membuat menu-menu dari pairnya, diklik aja add pair ini. Ini bisa ada dua pilihan, apakah yang mau kita buat adalah bentuknya tulisan atau gambar. Misalkan ini deh, bola basket. Ini add another pair ini untuk menambahkan pilihan lain. Ini contohnya misalkan kursi. Kalau sudah, pencet done. Nanti tampilnya seperti ini. Kalau ternyata dirasa kurang, bisa add pair lagi. Lalu ketika ingin menambahkan waktu gitu, karena untuk melihat siapa sih yang lebih cepat pemahamannya, nanti timernya sama ditambahkan. Itu bisa pakai gambar nggak, Ber? Bisa. Bisa, gambarnya sama, bisa dari lokal ataupun dari drive. Nah, ini bahkan bisa kita cari. Misalkan males nambahin dari lokal, yang di sini aja, bola. Tapi nggak sebanyak yang kita cari di web browser. Nah, ini. Itu, nanti tinggal diklik aja. Oke. Lalu setelah itu untuk memory test nanti simulasinya sama gitu ya. Nanti yang digunakan adalah pencocokan gambar. Ini buat refreshing aja, bukan buat mengukur pemahaman siswa. Nah, ini yang nampaknya enak gitu, yang bisa refreshing juga, tapi sekaligus melihat pemahaman mereka. Ada yang disebut dengan time to climb. Jadi pilih ada yang paling bawah, kedua dari bawah. Oke, diklik ketika kita ingin menggunakan menu time to climb. Nah, sambil menunggu ini, jadi dalam Nearpod ini gitu ya, kita bisa memilih salah satu bentuk model pertanyaan. Apakah kita bisa menggunakan quiz yang banyak pertanyaannya atau menggunakan time to climb ini. Adapun sisa-sisanya adalah biasanya untuk pemahaman siswa ketika menjawab materinya. Ketika diberikan materi, pemahaman mereka seperti apa, bisa kita gunakan pilihan-pilihan selain time to climb maupun quiz yang tadi. Nah, di sini sama kayak quiz tadi, kita bisa menambahkan banyak pertanyaan. Itu ya, ini instruksinya, misalkan 2 kali 2 itu berapa? 2 tambah 2. Ini 4, ini 5. Bang jawaban, add answer aja. 1. Lalu jangan lupa pilih jawaban yang benarnya apa, atau kunci jawabannya dipilih.
Oke. Selain kita menggunakan teks, kita juga bisa menggunakan gambar, images. Are you sure you want to change the type? Apa deh. Nah, di sini sama ya, kita ketika pertanyaan mau kita bentuknya gambar pun bisa kita pakai gambarnya. Jawaban kita pakai gambar pun sama. Di sini pojok paling pinggir kanan diklik aja gambarnya. Nah, ini kita bisa menggunakan menu pencarian Google ataupun lokal maupun drive-nya sama. Lalu kalau ingin menambahkan pertanyaan bisa di add question, lalu di save. Timernya gitu ya, timernya dalam setiap soal itu berapa, itu kita bisa tambahkan. Nah, di sini kan kita lihat, ini pertanyaan kedua timernya sendiri. Berarti ya 30 detik. Pertanyaan satu juga sendiri gitu timernya. Nah, kalau misalkan dijadikan 5 detik gitu ya boleh, bisa itu juga 5 detik. Tapi kayaknya nggak ada di sini, cuma 15 minimal atau bahkan 10. Ah, ini berapa? Oh, 5 ada. Kelipatan 5 terus juga 5, 10, 15, 20. Kelipatan 5 dia biasanya. Nggak bisa kita custom 3 detik, 2 detik. Kalau udah save aja sama. Oke. Nah, ini untuk yang saya buat gitu ya, kita cek seperti apa, kita edit di slide-nya untuk mengedit apa yang telah kita buat. Oke, edit this slide. Nah, tunggu. Oke. Time to climb digunakan biasanya sih untuk ini, untuk apa namanya, ulangan yang lebih interaktif, lebih menarik lah, biar nggak monoton. Nah, ini contohnya. Saya buat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang full tulisan, waktunya 30 detik, gitu ya. Kunci jawabannya jangan lupa dipilih. Ini yang pinggir kiri, diklik aja centangnya, jadikan dia warna hijau. Lalu yang soal kedua, jawabannya adalah bentuknya gambar. Di sini mana gambar bis. Kemudian tadi saya menggunakan menu images, image. Nah, kemudian bahkan aja gambar-gambarnya. Kalau ternyata dirasa kurang, jawabannya cuma 2 tadi kan awalnya, di add answer aja. Oke, seperti itu untuk time to climb. Untuk previewnya nanti harus di save dulu nih semuanya. Oke, kalau ternyata dirasa sudah dalam memberikan materi maupun pertanyaan, nah setelah itu adalah kita ingin membagikan ke siswa. Cara membagikan ke siswanya, nah itu pilih dulu ini, di save dulu, dan and go to Nearpod. Kita bagikan ke siswanya bukan melalui slide ini, tapi menggunakan ini, aplikasi Nearpod-nya atau web Nearpod-nya. Oke. Ada 2 pilihan ketika kita ingin membagikan slide yang telah kita buat ini, bisa menggunakan bisa secara langsung gitu, secara langsung atau live gitu, maupun dapat dikerjakan di asinkronus atau tidak langsung. Atau misalkan guru membagikan di awal, nah siswa itu yang ngerjainnya waktunya berbeda-beda, nggak secara live oleh gurunya. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata kita nggak pakai Nearpod ini dalam membagikan slide ke siswa, misalkan kita makanya adalah share ini, atau tadi kan kita pakai classroom ya, ternyata siswa bisa ngeliat nih. Nah, fungsi dari Nearpod ini nggak akan berjalan gitu. Yang mereka lihat hanyalah slides biasa. Jadi ini nggak jalan. Ya bentukannya gini yang siswa lihat. Audio gini nggak bisa dipencet. Materi ya kayak gini. Karena kita buatnya manual, tapi yang materi dari website maupun PDF siswa nggak bisa lihat. Oke, berarti jangan ditaruh slide ininya ya. Tapi link Nearpod-nya aja gitu kan di Google Classroom nanti
bagi Oh, oke. siswanya. Bisa. Nah di SOP Bisa berarti gitu aja. oke. Berarti bukan plus slide ya, tapi nanti Iya. bisa link yang create link atau di stream ya, Iya. atau di Classbook. Hmm. Nah, jadi tadi setelah kita mencet save and go to Nearpod, nanti dialihkan ke web ini. Biasanya kalau belum masuk diminta untuk setting-setting lah. Nanti di ini aja disesuaikan. Nah, ini ada beberapa yang telah kita buat, yang saya buat. Yang kita buat nanti letaknya ada yang paling baru di sebelah kiri. Sini. Yang lama nanti paling kanan. Nampaknya ini memang berbayar ya untuk Nearpod ini, jadi nanti nggak tahu kalau misalkan ternyata sudah trialnya sudah habis, tampilannya seperti apa saya belum tahu. Tapi nggak apa-apa lah buat ini aja, buat modifikasi pertanyaan. Nah di sini ada 3 pilihan. Pertama ada live lesson sama Zoom. Jadi selain nanti kita live atau sinkronus dengan siswa Nearpod-nya, kita juga bisa diskusi dengan siswa melalui Zoom. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua itu hanya PPT-nya aja gitu ya. Cuma nanti kita adminnya guru, nanti guru yang menggerakkan slide-nya. Kalau guru nggak menggerakkan, maka slide-nya akan lanjut ke slide selanjutnya. Dan tidak ada diskusi kalau nggak pakai Zoom ini. Lalu yang ketiga adalah student pace, itu jadi nanti kita bagikan link ke siswa mengerjakan kapanpun bisa. Seperti itu. Oke. Buat biar ada gambaran, bisa teman-teman buka nanti di reportnya. Ini saya pilihan yang kedua aja. Simulasinya adalah saya nggak akan ada diskusi menggunakan Zoom, tapi cukup dari report aja. Nah, kalau misalkan ternyata pilih pilihan yang kedua gitu ya, nanti diskusi siswa di WhatsApp grup nih, misalkan ngobrol ke siswa, kalau misalkan tadi dikasih pada saat materi menggunakan website nih, ditanya aja ke siswa, waktunya sudah selesai belum bacanya, atau pada saat ngeliat video, sudah selesai belum ngeliat video. Kalau misalkan siswa jawab sudah, nanti kan bisa kita lanjut slide-nya. Tapi kalau misalkan belum, ya kita jangan lanjut slide-nya. Tunggu siswa selesai membaca materi maupun melihat video. Nah, ini teman-teman bisa join aja. Ini kodenya untuk Nearpod. Bisa di sini. Oke. Join.nearpod.com. Itu kodenya adalah ini. Saya coba join dulu juga. Join Nearpod. Join. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Nanti jumlah siswa di pojok kiri bawah. Yang sudah join berapa aja. Oke, nanti kasih instruksi ke siswa. Ketika mereka ingin join ke Nearpod, gunakan nama lengkap mereka. Ataupun yang guru-guru nantinya tahulah dia siapa gitu. Jangan sampai menggunakan nama orang lain maupun nama samaran. Untuk absen juga nantinya sih. Oke. Kodenya pojok kiri atas GJABM. Oke, ini saya loading nih. Oke. Oke, loading ya. Bisa masuk. Ah, sudah ada satu yang masuk ya. Nanti saya lihat nggak nih siapa yang join. Zain. Oke. Nah, kalau saya belum mencet slide ke kanan ini, maka di tampilan siswa tidak bisa lanjut. Nah, nanti kasih instruksi aja di Google WhatsApp gitu. Karena kan kita nggak pakai Zoom nanti misalkan ya. Kasih aja instruksi ke siswa, bilang aja lanjut gitu ya. Nanti baru guru mencet slide ke kanan. Guru slide ke kanan. Klik. Oke, di sini pastikan yang dipilih adalah all device. Karena nanti kalau misalkan kita nggak mencet, audionya nggak akan jalan di siswa. Nah, di sini harusnya bisa diklik.
Udah muncul belum, Pak? Audionya. Audionya coba saya klik ya. Pojok kiri bawah. Oh iya. Ada ya? Nah, itu nanti kan opening gitu ya. Bebas nanti diaplikasikan aja. Kalau sudah, kita langsung aja ke kanan. Ataupun guru kan mengecek sudah apa belum audionya ya. Guru juga ini aja, klik aja pojok kiri bawah ini. Nanti kan selesai tuh 30 detik. Kalau sudah nanti klik aja yang sebelah kanan. Nah, ini materi yang kita buat manual, kita nggak pakai aplikasi Report. Menu Report. Nanti siswa baca nih materi apa, gitu ya. Kira-kira sudah, kasih waktu lah 1-2 menit gitu. Jadi kondisinya ketika seperti ini, karena tadi kita live, jadi guru juga harus menghadap laptop atau media netpotnya. Karena kalau enggak, ya siswa nggak akan bisa lanjut slide. Dan saya kasih instruksi, bacalah PDF setelah slide ini. Nah, nanti siswa ngeklik nih. Oke, bisa nih. Bisa. Itu ke download apa preview? Preview. Download apa preview ya? Preview dan nggak ada. Kalau di ada tombol downloadnya, ada tombol download, print, ada. download ada. Oke. Saya begitu. Beberapa gadget mungkin ada yang download, nanti ada yang bisa lihat, ada yang cuman lihat pun bisa, tapi dia juga, IDM, kenapa? Iya, dia langsung ke download. Tapi kalau yang nggak pakai IDM, bisa di preview. Bisa lihat ya. Oke. Nah, ini kasihlah waktu siswa baca materi ini misalkan 5 menit gitu. Nanti di timer aja, guru timer. Lalu kalau sudah gitu ya, diklik kanan. Di sini ini tampilan siswa belum, entar loading ya. Time for a question. You will have 1 minute. 1 minute. Wait for your teacher ready set. Nanti kan nih siswa bentuknya gini, pastikan siswa kayak gini semua nih, gitu ya. Kalau ada yang belum, nanti diminta atau kabarin aja. Nah, ini guru nih harus mencet start activity-nya. Tapi enaknya sih memang pakai Zoom sih atau media conference lah lainnya gitu ya, biar tahu. Ini mulai guru. Ini tampilan saya tampilan guru seperti ini. Tampilan siswanya gitu ya, kayak gini. Nanti diisi aja. Pojok kiri atas kan ini ya instruksinya. Nah, ini apa nih? Selama 1 menit mereka nulis macam-macam lah jawaban. Oke, sekolah internasional. Nah, ada 1 menit waktu buat ngisi ini. Pas panjang apapun, mungkin kayaknya 1000 kata atau maksimal ya, tapi saya belum cek panjangnya sampai. Kalau sudah, nanti di submit aja. Oke, waktunya sebelah kanan. Submit, got it, your answer has been submitted. Nanti ini nggak usah diedit answer gitu ya. Nanti guru bisa nih ngasih jawaban ke siswa. Share, saya tidak share. Nah, nanti bisa lihat tuh tampilannya. Oke, gantian ya. Nah, kalau udah, misalkan semua sudah jawab nih, kan ini udah kelihatan siapa yang jawab. Saya kurang paham sih untuk pendataannya gimana. Nah, lalu ini untuk slide selanjutnya ketika saya menggunakan field trip, ini bebas gitu ya. Misalkan berilah pendapat mengenai tempat yang saya bagikan, misalkan gitu. Oke, saya lanjut dulu karena sudah jam 9.1 ya. Santai aja, santai. Oke, ini pad sebenarnya buat sains sih. Nanti kalau di siswa bisa dicoba aja tampilannya seperti apa. Saya menggunakan tampilan siswa, interactive simulation. Nah, ini nanti kan, ini kalau tadi saya pakai di handphone sih bisa, pakai smartphone.
nanti bisa digerakkan. Nah, ini kan nanti guru-guru sains ngasih penjelasan gimana nih harus diapakan, gitu segala macam. Kalau sosial belum mendapatkan dan juga kayaknya di Nearpod nggak support ya. Oke, lanjut. Tadi ketika menggunakan menu pad, selanjutnya, nah ini adalah kolaborasi nih. Kalau saya belum pencet yes, kayaknya belum bisa. Is waiting for teacher input. Oke, nah ini kan saya pencet yes. Saya klik yes, lalu nanti siswa nulis jawabannya tuh di situ. Catatlah poin-poin yang kamu dapat dari materi pada slide sebelumnya. Ini perintahnya siswa suruh meratain apa gitu ya. Ya udah diklik. Nah, siswa ngasih pendapat maksimal 250 kata atau menggunakan foto bisa. Misalkan ini adalah bebas. Post. Nanti tampilannya ada sticky note nih di sini banyak. Kita coba dulu ya. Coba cek. Oke, ini sudah ada 2 orang, 3. Kita pencet hijaunya. Nah, jadi pendapat siswa terpampang semua di situ. Jadi kalau banyak, itu bisa scroll. Ada yang like nih, misalkan. Nggak tahu kalau bisa voting gambar nggak Pak? Coba Pak. Nge-like fotonya. Bisa apa? Ada logo love nggak di sini? Ada. Nah, mungkin bisa nge-vote ya. Kasih aja interaksi. Suruh vote mana yang paling bagus atau mana paling perfect tuh. Oke, kalau sudah, misalkan sudah semua, terus ya udah kita lanjut aja untuk slide-nya. Nanti ini kesimpan kok di akun gurunya. Lalu menu selanjutnya adalah, nah ini video gitu ya. Video kan tadi kita link YouTube. Nah, siswa kayaknya nggak bisa nih lihat ke channel YouTube-nya, tapi dia ngeliat videonya di sini langsung. Nah, ini kan bisa langsung di-play. Pastikan siswa bisa nge-play videonya. Kalau nggak bisa nanti diminta untuk ngabarin gurunya. Biar dikasih link videonya. Lalu kalau misalkan sudah, bisa videonya kita bisa ya. Bisa kalau saya lanjut, slide-nya otomatis lanjut nggak? Lanjut. Walaupun belum selesai tadi ya? Iya. Oke, nanti pastikan terus sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah pilihan polling. Ya. Nah, sama ya, kita guru harus ACC dulu nih, bahwasannya sudah dimulai gitu ya. Klik aja start activity. Oke, kamu punya 30 detik buat jawab. Ini kayak saya loading. Oke, nih saya udah ada nih. Udah saya polling aja. Oke, saya loading nih. Oke. No answer. Nah, ini di saya belum mulai nih. Belum mulai ya? Belum. Loading apa ya? Apa belum di start? Ntar di back dulu deh. Oke, kita mulai ulang. Start activity. Nah, ini baru. Countdown-nya nyala. Sudah nyala ya? Oke, nah ini kan ada polling ini. Bisa diberikan lebih dari 2 pollingnya. Yang A, jangan lupa di submit siswanya. Pastikan ada pop-up di siswa, got it, your answer has been submitted. Oke, sebelum waktu habis mereka bisa edit. Kalau sudah selesai waktunya, baru nanti kita bagikan aja. Pastikan dulu waktunya habis. Nah, baru kita share nih, kita bisa berikan polling kelas itu, kan pilih mana. Sharing, nanti tampilannya adalah ada tuh berapa orang sih yang pilih jawaban A, berapa orang pilih B, berapa orang yang nggak jawab. Oke. Lalu next ke slide selanjutnya, ini adalah tampilan untuk menu materi dalam website, penyajian materi dalam website.
Nah, di sini nanti diminta klik, nanti dialihkan ke website. Atau bisa langsung apa dialihkan? Enggak dialihkan, langsung bikin baru. Oh enggak ya? Oke. Dikasih waktu aja siswanya berapa menit baca materi gitu. Kalau udah diminta untuk kembali lagi ke nearpod-nya gitu. Nanti kita klik kanan Ketika diklik next, walaupun masih terbuka tadi langsung auto ketutup, Ber. Oh gitu ya. Berarti pastikan siswa sudah selesai baca semua gitu ya. Iya, karena auto. Dan sebenarnya juga buat kedisiplinan siswa nih biar cepat-cepat baca, nggak dulu atau kan. Oke, tadi kan siswa baca materi ya. Nah, biasanya diminta nih apa yang mereka dapatkan dari materinya. Ini saya pencet start. Untuk menu selanjutnya yang saya pakai adalah yang kuis, di mana sebagaimana pilihan ganda biasa. Itu. Oke, ini soal pertama. Bebas nih kan. Oke, nah ini timer ini bedanya dengan time to claim. Kalau timer yang ini jadi satu ya untuk beberapa pertanyaan. Kalau yang time to claim kan satu pertanyaan satu timer. Kali ini satu quiz gitu ya. Iya. Pastikan siswa submit. Nah, kan sudah ada get it. Oke. Jadi bisa kita langsung share nih jawaban ke siswa. Walaupun belum habis waktunya. Tapi kalau tunggu aja waktunya habis. Dan pastikan semua siswa jawab. Oke, 4, 3, 2, 1. Terus di share, nanti tampilannya adalah score 1 of 2. Jadi disesuaikan dengan apa namanya jawaban masing-masing siswa. Oke, kalau sudah terus lanjut. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu matching ya, matching mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Oke, sudah lanjut. Nah, start activity. Nanti countdown 3, 2, 1 let's go. Nah, lalu di sini ada pilihan. Mana nih Ka'bah di Indonesia misalkan. Dia akan salah, kita bisa cek ulang lagi. Ka'bah di Arab Saudi, Merlion di Singapura, Jakarta di Indonesia, Tokyo di Jepang. Nah, untuk matching ini adalah cepet-cepetan nih. Bukan cepet-cepetan ya. Beberapa kali percobaan, 5 tries. Semakin sedikit berarti siswa tersebut semakin tinggi nilainya, poinnya. Nah, ini kan sini kebaca nih. Nah, kalau Lutfi 4 kali jawabnya percobaannya, saya 5 kali. Mahfuta baru sekali. Dan baru 1 yang tercocok. Oh, ada 4. Oke, baik. Berarti kan yang kalah nih, Muhammad Zubair nih, 5 kali. Oke, lanjut. Oke. Set, habis view pairs. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya menu untuk memory test, ya ini refreshing lah. Tadi kan kita kasih tuh apa namanya jawabannya, apa bukan jawaban, gambar-gambar yang berpasangan. Jadi cepet-cepetan nih bis. Atau beberapa kali percobaan. Kayak aja yang sama kan. Jadi sama kayak game gitu. Oke, ini kita skip aja. Opsional ya buat memory test apa enggak. Oke, selanjutnya adalah apa nih? Menu yang saya pakai selanjutnya adalah loading. Belum muncul Pak ya? Udah. Oh, udah. Tapi masih di tulisan time to climb.
Berarti sekarang adalah time to climb. Kalau saya belum mencet continue, maka siswa tidak bisa mulai. Nah, ini randomize answer biar siswa, sama lah kayak kita mau ngecek jawaban siswa. Lalu untuk ininya, temanya, itu bisa kita pilih. Ada Himalaya, ada space, ada underwater. Klik aja, bebas ya. Opsional, pilih yang mana. Saya milih luar angkasa. Continue. Oke, baru siswa nanti pilih dulu karakternya. Nah, ketika belum ada yang milih, nanti di tampilan guru masih kosong nih. Waiting for player, satu connected. Oke, baru 1, 2, Lutfi Zain Mahkota. Nah, misalkan sudah ada 2 orang tadi. Karakter, lagunya gede banget. Oke, start. Ini 3 orang. Oke, kalau misalkan jumlah siswa 20, pastikan 20 siswa sudah masuk, baru kita bisa start. Hit start when ready. Klik aja start. Nanti cepet-cepetan siswa menjawab pertanyaan. Nah, di tampilan guru bisa melihat siapa sih siswa yang paling tinggi nilainya. Semakin benar jawabannya, maka nanti nilainya semakin tinggi dia. Oke, saya sudah mencet start. Nanti kalau sudah, siswa nanti mulai bareng-bareng terus. Oke, tunggu dulu. Ini. Ini. Vision 950. Ini tergantung internet ya kayaknya. Bisa jadi. Nomor super masih kosong, belum jawab. Mahkota masih 0. Iya, ini harusnya bagus nih kalau ternyata lancar. Biasanya internetnya nih. Nanti dapat tuh siapa yang paling tinggi nilainya kan ya. Oke. Nampaknya seperti itu. Itu mungkin sedikit kendala ada di internet, jadi kurang enak aja. Oke. Itu sekian sih dari saya, Pak. Jadi gambarnya nirpot adalah seperti itu, harapannya tergambar. Nanti teman-teman bisa ngulik sendiri. Lalu Hajri baru join deh. Pertama itu internet harus dipastikan, lalu untuk laptopnya pastikan jangan multitaskingnya jangan membahayakan, nanti takutnya ngadet dia lag. Itu untuk laptop. Jadi tadi Nirpot bisa di full dari untuk modifikasi soal siswa gitu. Oke, dari saya gitu. Saya kembalikan ke Pak Lutfi dan yang mau menambahkan. Oke. Udah sana sini aja. Cek suaranya. Ya. Apa suara di saya? Oh iya, kayaknya saya yang lag. Telepon ini. Ya, terima kasih Zuber atas penjelasannya yang luar biasa. Itu cukup menjelaskan mengenai Nearpods, dan nanti mungkin kita perlu cari tahu lagi seberapa banyak materi atau quiz atau lesson Nearpods lesson yang bisa guru-guru buat
di dalam satu akun, karena kan itu akunnya free ya, dan Nearpods itu merupakan sebuah layanan yang sebetulnya berbayar. Nanti kita cari limitnya sampai mana, dan perlu dicari juga kalau misalnya udah limit harus diapain gitu kan. Nah, kalau dari fitur penjelasannya udah cukup, tinggal nanti Makuta ditranslate ke dalam dokumen SOP atau dokumen penjelasan bahwa ini fungsinya ini, itu fungsinya itu gitu ya. Dan kalaupun iya betul. Nah, 50 MB itu kan per storage-nya 50 MB, tapi dia bilang lesson-nya itu satu lesson 20 MB. Jadi kan bingung seperti apa gitu ya. Nah, dari 50 MB storage atau 20 MB lesson itu dia bisa berapa lesson adanya gitu. Dan satu lesson itu bisa muat segimana berapa file atau berapa slide gitu. Istilahnya sih seperti itu. Jadi kita bisa lihat si Nearpods ini kegunaannya bisa se-advance apa untuk guru-guru ke depannya. Atau jangkanya tuh berapa lama kira-kira, apakah bisa setahun atau 2 tahun. Kalau kita lihat Google Classroom kan unlimited ya, kita mau buat kelasnya 20, 50, 100 gitu kan, nggak ada limitasinya. Adapun kalau kelasnya acak-acakan, kita bisa archive. Ketika kelasnya udah di archive, kelasnya tetap ada di situ, walaupun sudah terhidden, tapi kelasnya masih tetap ada, tidak terdelete gitu. Ya, nanti kita perlu cari tahu lagi ya, khususnya mungkin buat Ajri ini cari tahu nih, dia bisa berapa banyak sih itunya, si lessonnya bisa digunain ya kayak tadi seperti saya sampaikan barusan gitu. Nah ini insya Allah yang dari hasil dari sesi kita kali ini kita gunakan untuk pengajaran terhadap guru di hari Rabu nanti jam 1 ya. Nah, siap-siap. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nanti bisa ditanyakan ke Zubair atau langsung ditanyakan ke grup biar bisa saling bantu jawab. Terutama tadi Ajri yang baru masuk, mungkin bingung mulainya dari mana, nanti bisa lihat di rekamannya. Atau mau nanya langsung juga nggak apa-apa, terserah bebas kayak gimana. Yang jelas kita sukseskan training gurunya nanti hari Rabu gitu. Sekian kalau dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari yang lain? Itu kan kalau dilihat di learning kan besok aku ada jadwal tuh pagi jam 8. Itu maksudnya apa sih? Ngajar. Itu gimana sistemnya? Ngajar siswa tapi yang itu. Iya, sistemnya gimana? Sistemnya yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Mana tuh? Saya chat ke Pak. Yang saya mention Pak Habib itu loh. Yang mana? WhatsApp grup, link WhatsApp grupnya udah dibagikan Pak? Udah di Jadi dan Makuta itu. Nih, ketika jadwal tiba, antum masuk ke grup WhatsApp untuk membagikan kode Google Classroom atau Google Meet dan memulai pengajaran. Betul begitu prosedurnya, Pak. Yang itu loh, Jri. Lihat deh ke atas. Ada kan? Yang mana sih? Yang ini nih. Udah. Ada. Ini ntar saya join gitu. Kenapa? Itu saya join ke grup lagi tuh. Ya, antum join ke grupnya untuk ngajar materi yang antum mau ajarkan. Antum ngajar Google Doc kan? Google Tools. Google Tools. Yang antum ajarkan lebih ke Google Doc-nya bukan? Iya. Iya, nah. Ketika antum ngajar, sebelum antum ngajar, antum join dulu buat bagiin kelas Google Classroom-nya. Atau kalau seandainya antum nggak pakai Google Classroom, pakai Google Meet gitu ya. Nah, langsung bagiin linknya di situ gitu. Oh. Emang nggak yang ngajarin Google Docs doang ya? Nah, terserah. Antum ngajarin apa aja? Kemarin kesepakatannya gimana? Paham. Gitu. Ada lagi? Gak sih. Makuta mungkin? Good. Cukup sih buat sekarang, paling ya ngeliat-lihat tadi yang Nearpods secara fiturnya lagi, saya mau baca-baca lagi gitu. Oke. Nah itu nanti Ajri
dicek limitationnya sampai mana ya, dia batas akhirnya tuh gitu, kita pakai Nearpod tuh bisa selama apa gitu ya. Udah kalau gitu kita tutup aja ya. Iya, Ada yang mau ditambahkan? Paling ini Pak, kalau terakhir ini oke. Kalau dari saya mungkin tadi kan gini, kita untuk Nearpod itu bisa live dengan Zoom maupun yang hanya live Nearpodnya saja, dan itu kalau bisa jangan sampai ketika menggunakan Nearpod itu justru malah lebih memberatkan siswa yang harus menggunakan live atau conference gitu, Zoom maupun Google Meet, dan juga Nearpod. Nanti dikasih tahu aja gurunya. Kalau mau Nearpod sekalian ya Nearpod aja. Kan tadi gunanya kita menggunakan Nearpod ini untuk meringankan siswa yang tidak bisa atau ada kendala dalam Google Meet-nya. Oke. Nah, contohnya adalah tadi menggunakan grup WhatsApp grup itu untuk instruksi-instruksi mengenai Nearpod. Berarti instruksi dari Nearpod itu yang live session di WhatsApp aja bisa gitu ya? Bisa. Nggak perlu Google Meet gitu? Nggak perlu. Udah kalau Oke, gitu cukup dari saya. cukup ya. Ya. Oke, jazakumullahu khairan kepada Zubair sudah mau menjadi pemateri kita kali ini. Nah, ilmunya sangat banyak sekali yang kita terima. Syukron kepada peserta lainnya juga yang sudah mau meluangkan waktunya dan tenaganya untuk menghadiri sesi kali ini dan mensukseskan training kita nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oke.